Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi TPS UTBK Sosum, yaitu pemahaman bacaan dan menulis atau biasa kita singkat dengan PBM. Nah, pada PBM ini banyak sekali submateri yang dibahas. Tapi mohon maaf banget karena sekarang saya lagi dikejar-kejar sama deadline tugas dan ditambah lagi UAS. Jadi pada video ini saya hanya bisa share tentang kalimat efektif dan tips mengerjakan PBM. Mungkin pada video selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Kita langsung saja pada kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri mempunyai pengertian, yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti unsur-unsur yang penting harus dimiliki setiap kalimat, terdiri subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Terdapat juga pendapat dari J.S. Badudu mengenai pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang baik, karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur, si penulis dalam bahasa tulis dapat diterami atau dipahami oleh pendengar. Sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis. Nah, itu tadi ada pengertian dari kalimat efektif. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, kesatuan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Hindari menggunakan kata depan di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. 2. Tidak terdapat subjek ganda. Ciri yang ketiga ada tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, kalimat yang benar adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi tidak perlu kata yang dalam kalimatnya. Syarat yang kedua ada kehematan. Kehematan menurut Spinoza adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan berisi. Syarat yang ketiga ada keparalelan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya, yaitu jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Selanjutnya ada kelogisan. Menurut Arifin dan Amran Tasai, kelogisan adalah ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya ada kepaduan atau koherensi. Menurut Spinoza, koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Koherensi merupakan syarat dari kalimat efektif agar nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Contoh koherensi di bawah ini yaitu koherensi yang rusak, karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Yang pertama, ikan memakan adik tadi pagi. Itu kan salah, karena masa ikan memakan adik? Yang benar adalah adik memakan ikan tadi pagi. Yang terakhir ada ketepatan. Menurut Spinoza, ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan, pemakaian unsur-unsur yang berbentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Nah, berikut tadi ada pengertian dan syarat-syarat kalimat efektif. Kita latihan soal dulu sebagai pemantapan. Ini ada bacaan. Sebenarnya tidak perlu dibaca semua, kita dapat langsung membaca soalnya saja. Yang pertama,
dikenali. Apa perlu diperbaiki? Tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena dikenali ini tidak terdapat pada kalimat pertama. Kata pertama dalam kalimat maksud saya, sehingga tidak perlu huruf kapital di awalnya. Jadi option B itu salah. Yang C, dikenali. Ini tambah salah ya, karena sudah huruf kapital di awal dan diberi jarak, diberi spasi. Karena dikenal ini tidak menunjukkan tempat, jadi tidak perlu adanya spasi. Yang ke D itu salah karena ada spasi, tidak perlu ada spasi. Yang ke E itu dikenal saja. Itu tidak cocok dengan kalimatnya. Sehingga yang benar adalah dikenali, sehingga tidak perlu diperbaiki. Yang ke-9, digambarkan. Nah, kata digambarkan ini seharusnya tidak perlu ada spasi, karena tidak menunjukkan tempat, sama halnya dengan yang nomor 7. Nah, jadi nomor 9 ini perlu diperbaiki. Mana yang benar? Yang B, digambarkan. Itu salah, karena sudah huruf kapital, di spasi lagi, itu salah. Yang ke C, itu salah, karena ada huruf kapital di awal. Yang D, digambarkan. Nah, ini yang benar, karena tidak ada spasi dan bukan huruf kapital di awalnya. Yang E, digambar. Ini salah karena tidak nyambung. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Yang 10 atau yang terakhir itu merubah. Apa benar merubah? Yang pertama, merubah. Kenapa ada huruf kapital? Karena ini kan tidak di awal kalimat, jadi salah. Begitu juga dengan yang C, mengubah. Itu huruf kapital awalnya, salah ya. Yang D, mengganti. Loh, kok tiba-tiba mengganti? Ini kan membahas tentang mengubah. Jadi yang D salah. Yang E, mengubah. Benar, karena R itu melebur jadi eng. Sehingga merubah, bentuk benarnya adalah mengubah. Di sini terdapat tips-tips dalam pengerjaan soal pemahaman bacaan dan menulis. Yang pertama, bacalah soal terlebih dahulu. Dahulukan membaca soal yang ditanyakan. Umumnya, soal pada pemahaman bacaan itu hanya menanyakan informasi pada bagian atau paragraf tertentu. Kalau misalnya bacaan tersebut memiliki 8 paragraf, kira-kira apakah kita perlu baca semua? Dan butuh waktu berapa lama membaca 8 paragraf tersebut? Padahal yang kita tahu waktu UTBK itu sangat-sangat singkat. Jadi, kita tidak perlu membaca semua. Misalnya nih, yang ditanyakan hanya terdapat di paragraf ketiga saja. Nah, maka dari itu sangat membuang-buang waktu. Jadi, kita harus mendahulukan membaca soal. Yang kedua, banyak belajar dari KBBI dan PUEB atau PUEB. Di dalam soal-soal pemahaman bacaan, nantinya kamu akan menemukan soal seperti kata menganalisa pada paragraf ke dapat diganti dengan, nah inilah yang namanya soal penalaran kebahasaan, yang merupakan salah satu jenis soal pemahaman bacaan. Soal bagian ini akan menguji pengetahuan kamu tentang KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ini merupakan pembaruan dari EYD. Agar lebih mudah diingat, penalaran kebahasaan ini akan menguji seberapa banyak kamu mengetahui KBBI dan PUEB. Untuk itu, jangan lupa untuk banyak-banyak belajar dari KBBI dan PUB ya. Oh ya, mohon maaf banget di sini hujan, mungkin suaranya tuh dengar ya. Yang ketiga, mengerjakan soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan yang muncul pada saat ujian umumnya memiliki pola yang tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Kamu bisa mengukur tingkat penguasaan materi dengan mengerjakan soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui sejauh mana kesiapan diri kamu dalam menghadapi tes UTBK ini. Yang keempat, melakukan review materi yang belum dikuasai. Setelah kamu mengerjakan latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa mengetahui sejauh mana kesiapan kamu untuk mengikuti tes UTBK, serta mengetahui bentuk pertanyaan apa yang sulit dan belum kamu kuasai.
Setelah itu, tinjau ulang dari soal-soal tersebut. Materi apa saja yang perlu kamu pelajari lebih dalam lagi. Catat materi yang harus dikuasai dan mulai mempelajari materi. Selanjutnya, setelah mengetahui apa saja materi yang perlu diperdalam lagi, kamu juga bisa membuat dalam bentuk catatan secara rinci, misalnya mencantumkan materi apa yang sulit. Contoh pertanyaan yang sulit, cara apa yang akan kamu lakukan untuk memperdalam materi tersebut, dan target menyelesaikan perdalaman materi. Jika sudah terencana dengan baik, lakukan rencana tadi agar targetmu tercapai. Dengan membuat catatan dan perencanaan, semakin mudah untukmu melakukan kegiatan belajar, karena sudah tersusun tahap demi tahap. Yang kelima, pelajari teknik skimming. Teknik skimming ini merupakan teknik membaca untuk menemukan gagasan atau inti utama pada bacaan secara keseluruhan. Teknik ini ampuh untuk membantu kamu menjawab deretan soal seperti apakah topik utama dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknik skimming ini, kamu mampu mendapatkan gambaran dari isi bacaan, meskipun kamu tidak membaca seluruh bacaannya. Dalam web Mamikos mengatakan, kamu untuk mempelajari teknik skimming ini di rumah sebelum kamu menghadapi UTBK. Adapun berikut cara membaca teknik skimming. Yang pertama, bacalah keseluruhan dari paragraf pembuka. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kamu pada topik dari bacaan. Topik utama dari bacaan biasanya terletak di bagian akhir dari paragraf pembuka. Akan tetapi, tidak ada salahnya membaca keseluruhan paragraf agar mendapat gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, apabila kamu menemukan bacaan yang terdapat subheadings, baca satu persatu dan cobalah untuk menemukan korelasi antara subheadings. 3. Mayoritas paragraf mempunyai ide utama di awal paragraf. Untuk itu, kamu pun cukup membaca kalimat pertama atau kedua dari setiap paragraf setelah paragraf pembuka. Namun perlu diingat bahwa tidak semua paragraf punya gagasan pokok di awal paragraf. Karena itu, kalian tidak menemukan ide utama suatu paragraf, tidak ada salahnya mencari di kalimat-kalimat lain seperti di terakhir atau di tengah. Dan yang terakhir, baca paragraf kesimpulan secara menyeluruh, karena pada dasarnya paragraf kesimpulan telah merangkum keseluruhan isi bacaan. Yang keenam, ada teknik membaca scanning. Lain dengan teknik skimming. Teknik scanning bertujuan untuk menemukan informasi yang lebih spesifik dari sebuah bacaan yang panjang. Jadi, jika kamu ingin menjawab soal yang berbunyi, berdasarkan teks di atas, siapakah yang melakukan bla bla bla, atau soal-soal semacamnya, maka kamu cuma perlu mencari kata kunci yang telah ada dalam teks tersebut dan menemukan jawaban yang tepat tanpa perlu membaca keseluruhan. Berikut ada cara-cara atau teknik dalam membaca scanning. Yang pertama, pikirkan kata kunci yang akan kamu cari terlebih dahulu. Setelah kami menemukan kata kuncinya, akan lebih mudah bagi kamu untuk menemukan jawabannya. Berbeda dengan skimming yang cuma perlu membaca beberapa bagian dari bacaan. Teknik scanning mengharuskan kamu untuk membaca setiap baris pada bacaan. Namun, kamu pun tidak perlu mencerna kata dan kalimatnya sampai kamu menemukan kata kuncinya. Yang kedua, cobalah menganalisis bacaannya terlebih dahulu. Jika bacaan tidak terlalu panjang, akan mudah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Namun, jika bacaan terlalu panjang, ada baiknya melakukan skimming terlebih dahulu. Jika sudah menemukan kata kunci yang dicari, baca keseluruhan kalimatnya. Nah, yang ketujuh ada melakukan evaluasi penguasaan materi. Setelah kamu mempelajari dan memperdalam materi pemahaman bacaan ini, kembali lakukan evaluasi kesiapan diri dengan mengerjakan latihan soal yang terkait. Banyak sekali latihan soal yang tersedia di Google, di web, di aplikasi-aplikasi, itu banyak sekali ya. Kamu bisa mengerjakan soal yang sebelumnya pernah kamu kerjakan atau mengerjakan soal yang lain yang belum kamu kerjakan. Oleh karena itu, pastikan bahwa kamu bersungguh-sungguh ketika mempelajari materi yang belum kamu kuasai, sehingga pada tahap ini kamu menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sebelumnya. Yang kedelapan, mengikuti stimulasi UTBK atau tryout. Banyak ya tryout gratis yang diadakan oleh suatu platform. Di Instagram banyak, terus di Ruang Guru kadang ada yang gratis juga, di Cerebrum, banyak di aplikasi-aplikasi seperti itu. Disarankan jika ingin stimulasi tryout atau UTBK, kalau memang
sudah siap, setidaknya ada 85% kesiapannya. Mengikuti stimulasi ini dapat membantu memberikan gambaran tentang proses UTBK berlangsung yang dapat membuat mental kamu menjadi lebih kuat. Hasil stimulasi ini juga bisa kamu gunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi selanjutnya. Itulah jurus jitu yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan UTBK. Ada 8 ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kesiapan kita dalam mengerjakan latihan soal ini. Karena UTBK itu waktunya sangat singkat dan soalnya banyak. Kita harus pintar-pintar ngatur strategi. Nah, yang terakhir ada latihan soal. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah ini kakak garis bawahi sesuai. Jadi kita cari pernyataan yang sesuai. Untuk pernyataan yang tidak sesuai kita coret. Kita baca option pertama. Pendidikan informal Avandi di HIS, Mulo, dan AMS cukup tinggi pada masa generasinya. Yang B, kelompok 5 Bandung didirikan Avandi untuk mengembangkan seni rupa di Indonesia. Yang C, melukis menjadi pekerjaan paling lama digeluti Avandi dalam hidupnya. Yang D, profesi Avandi dirintis sejak awal memulai pendidikan formalnya di HIS, Mulo, dan AMS. Yang E, Avandi menjadi pelukis bersama pelukis terkenal yaitu R. Kusumo. Nah, langsung kita baca paragrafnya. Jika nanti kita menemukan kata-kata kunci yang sama seperti abjad, kita langsung cocokkan apakah sesuai atau tidak. Avandi adalah putra R. Kusumo, seorang mantri ukur di pabrik gula. Nah, R. Kusumo ini merupakan seorang mantri, bukan seorang pelukis terkenal. Jadi jawaban yang E adalah salah. Avandi memiliki pendidikan formal, sedangkan di sini pendidikan informal Avandi. Nah, jadi yang A juga salah ya, yang benar itu formal. Bagi orang-orang segenerasinya, hanya segelintir anak negeri saja yang memperoleh pendidikan di HIS, Mulo, dan AMS. Akan tetapi, bakat seni lukisnya yang sangat kuat mengalahkan disiplin ilmu lain dalam kehidupannya. Bakat itu menjadikan nama Avandi tenar. Astagfirullahaladzim. Maaf. Sama dengan nama-nama tokoh atau pemuka bidang lainnya. Sebelum menjadi pelukis, Avandi pernah menjadi guru, tukang sobek karcis, dan pembuat gambar reklam bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti. Tidak lama. Lebih tertarik pada seni lukis. Sekitar 30 tahunan Avandi bergabung dalam kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 pelukis Bandung. Kelompok ini memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, option A sudah salah, yang B kita baca, kelompok 5 Bandung didirikan Avandi untuk mengembangkan seni rupa Indonesia, itu salah. Dia hanya mengambil andil besar dalam perkembangan, bukan untuk mengembangkan. Yang ke C, melukis menjadi pekerjaan paling lama digeluti Avandi. Ini betul, karena yang pekerjaan lain adalah tidak lama. Jadi melukis adalah pekerjaan yang paling lama. Yang D, profesi Avandi dirintis sejak awal mula pendidikan formalnya. Ini tidak dijelaskan sama sekali ya di paragraf. Jadi jawaban yang benar adalah yang C.